bisa ranjang. Perceraiannya itu baru sidang di pengadilan. Nah itu yang masalah pisah saya. Di sidangnya itu di pengadilan, di waktu perceraian itu nggak masuk idahnya. Oh, belum masuk idah. Sebelum ada keputusan udah cerai atau belum? Ya. Iya, belum ada masa idah. Jadi masa idah itu terjadi kalau sudah ada perceraian. Jadi kalau belum ada perceraian, maka masa idah itu belum terjadi. Ya. Misalkan pokoknya pisah ranjang itu, walaupun sudah tahunan, itu tidak dikatakan cerai ya, nggak dikatakan cerai. Jadi boleh, nggak apa-apa. Ya. Misalkan pisah istrinya TKW misalkan, ya kan, suaminya di Indonesia, ya, nggak ada kontak dan lain sebagainya, pisah ranjang, ya. Nah, itu walaupun bertahun-tahun nggak ketemu tetap statusnya suami istri gitu. Oh iya, sama, nggak cerai juga. Gimana misalkan coba? Cerai. Kalau ada perkataan Tolak guys. Kumaha ngomongnya suami? Iya, sudah cerai. Kalau suami udah bilang cerai maka cerai, walaupun belum ada surat cerai dari pengadilan. Iya, pas suaminya bilang cerai baru dihitung masa idahnya. Ya. Kadang gitu, kalau kita lihat masalah perceraian di luar itu ribet. Ribetnya itu harus benar-benar kita tanya-tanya dulu dari awal prosesnya kayak gimana. Ya misalkan dia bisa ranjang karena berantem misalkan, akhirnya tiba-tiba pisah rumah. Terjadi cerai itu udah cerai atau belum? Ya, tanya dulu suaminya pernah ngucapin kata cerai atau enggak. Kalau pernah ngucapin kata cerai, kapan ngucapinnya? Biar status si istri jelas. Sekarang dia boleh nikah lagi enggak sama laki-laki lain gitu. Ya, biar bisa menghitung masa idah si suami, masa idah si istri. Jadi harus ditanya-tanya dulu suaminya. Ini yang harus perceraian itu yang harus ditanya-tanya suaminya, bukan si istrinya ya. Ditanya ngucapin kata cerai nggak pernah, oh aman udah. Berarti selama itu pula masih tapi tanya juga dulu ngucapin sikot taklik nggak, ya kan banyak juga yang nggak ngucapin sikot taklik. Sikot taklik memang ada di buku pernikahan, cuman kalau nggak diucapin ya enggak, gitu ya. Saya aja sama penghulunya nggak disuruh ngucapin sikot taklik, ya. Padahal ada di buku nikah kan ya. Padahal nikah belum lama, nggak suruh sama penghulu, nggak suruh nyebut sikot taklik. Tapi begitu mengawinkan yang lain, disuruh baca sikot taklik. Mungkin penghulunya ini juga ya, lihat-lihat juga mungkin, ya kan. Saya kawinnya pakai imamah pakai jubah, iya, ya suruh baca sikot taklik. Paham ya Mas. Ya. Kadang penghulu iseng juga tuh, tanya-tanya dulu berapa rukun mandi junub gitu. Wow. Itu ada yang kerjain, nggak bisa jawab kan langsung bukan baca sikot taklik. Ya. Aja penghulu emang harus jeli juga ya. Jadi siapa yang harus disikot taklik tuh kelihatan nih laki-laki nih, wah ini kurang paham agama nih, takut gak ngasih nafkah, takut ninggalin nggak jelas, harus disikot taklik nih gitu. Dan kalau kelihatannya oh bagus paham agama, berarti gak usah disikot taklik ya. Dan tanya dulu suami cerai enggak disikot taklik nggak dulu. Mikir dia apa sikot taklik ya, biasanya kan cuma ngikut-ngikutin apa kata penghulu kan. Pikir-pikir dulu. Nah jadi harus dipastikan dulu permasalahannya ya. Suami bilang cerai belum, terus disikot taklik enggak. Kalau enggak ya ngucapin cerai enggak, sikot taklik juga enggak, aman itu masih suami istri tuh. Kecuali mungkin nanti si istrinya mengajukan gugatan. Istri mengajukan gugatan ke KUA itu harus jelas juga, ya. Jadi nggak bisa nih istri langsung ke KUA tiba-tiba istri buat cerai tiba-tiba KUA langsung nurunin surat cerai, nggak bisa. Itu harus ada alasan kuat dulu. Ditanya sama KUA,
gugat cerai alasannya apa? Alasannya dia nggak pernah ngasih saya nafkah, tuh, baru tuh sama kawan kabulin. Apalagi misalkan KDRT dipukulin terus, ya. Tapi si KUA nggak sembarangan juga, harus ada mediasi dulu, suaminya panggil dulu, ya kan? Bener nggak pernah ngasih nafkah? Atau bener nggak KDRT? Atau kalau istrinya ngaku suami saya bunuhnya nggak hidup, udah mati suri, udah lama, boleh tuh, ya. Istri itu boleh gugat cerai kalau suami nggak mau bangun titiknya, boleh tuh digugat cerai. Ya. Kalau yang sehari minta 10 kali, Oh nggak boleh gugat cerai itu. Kita kena ada itu di YouTube dan Dia nggak kuat melayaninya. Oh nggak istrinya boleh. minta cerai Iya. karena nggak kuat katanya. Oh iya. Seharusnya kalau nggak kuat yang izinin dia nikah lagi aja ya. Kedua kena Iya. Itu bukan alasan untuk gugat cerai ya. Jadi boleh gugat cerai itu dengan 5 alasan. Nih, perempuan boleh gugat cerai suami dengan 5 alasan. 5 alasan ini alasan penyakit semua. Pertama, suami impoten. Istri boleh gugat cerai. Cuman nanti sama KUA suami dipanggil, dites dulu bener gak impoten, atau si istrinya ngarang-ngarang doang. Bener, harus dilihat dulu tuh. Dicek dulu. Iya, dicek dulu. Dalam hal ini ngelihat aurat nggak apa-apa, ya, nggak ada masalah. Dites dulu, ya misalkan dari luar nggak apa-apa, nggak harus lihat banget ya. Buka saya pakai doang itu, dicolek-colek pakai bambu apa-apa. Ini hidup nggak gitu kan? Buktiin kalau masih hidup gitu. Terus dikasih waktu setahun nanti sama KUA. Kalau bisa ngidupin lagi dalam waktu setahun, nggak jadi gugatan cerainya, nggak dikabulkan. Tapi kalau setahun lewat masih belum bangun, maka nanti keluar surat gugatan cerai. Surat apa? Perceraian. Jadi yang pertama impoten. Yang kedua kepotong kemaluannya. Impoten, putus, gila. Nah, suaminya gila, itu boleh gugat cerai juga. Terus punya penyakit kulit suaminya, penyakit kulit yang menjijikan ya, namanya juzdam. Yang ketiga sama penyakit kulit juga, namanya baros. Juzdam sama baros ini sama-sama penyakit kulit. Jadi kenapa boleh digugat penyakit kulit seperti itu? Karena membuat pasangan itu nggak nafsu. Kalau istri kita tuh ya punya penyakit belang gitu, kita nggak nafsu, boleh kita gugat, ajukan fasakh ya untuk apa istri kita. Atau sebaliknya, suami yang punya penyakit seperti itu, nah istri itu boleh gugat cerai. Dalam bahasa fikih sebenarnya itu fasakh ya, boleh ajukan fasakh nikah, jadi dibatalkan nikah. Nah itu 5 yang disepakati alasannya. Nah ada yang alasan yang ke-6, tapi ini kan disepakati, sebagian ulama boleh gugat cerai, sebagian ulama nggak boleh gugat cerai. Itu masalah nafkah. Sebagian ulama mengatakan kalau suami nggak pernah ngasih nafkah, boleh tuh gugat cerai istri. Tapi sebagian ulama bilang nggak boleh. Ya ini masalah nafkah, bukan masalah aib soalnya. Nah, nafkah itu selama nggak dibayar, suami itu jadi utang. Suami nggak nafkahin istrinya selama 10 tahun. Misalkan 1 bulan nafkahnya itu 500.000 cukup ya. Maka udah 500.000 kali 10 tahun berapa? Bayar. 60 juta itu harus dibayar. Utang di akhirat itu dia wajib bayar kan. Nah kalau ikhlas nggak apa-apa. Misalkan istri ridho ya, udah kamu gak usah mikirin saya gitu. Saya ridho kok nggak dinafkahin juga tuh. Itu nggak jadi masalah. Iklan disuruh doang masih. Kalau tadi kan tentang suami yang bermasalah. Nah kalau istrinya yang bermasalah, sudah nggak bisa dihubungi lagi, juga ada penyakit atau ya misalnya penyakit kelamin dan tapi kalau Oh istrinya. Iya udah nggak bisa dihubungi lagi suaminya. Iya. Paling lagi gimana? Istri itu mau sakit mau sehat, suami boleh kalau nggak. Iya, maju ya. Bener ya. Tapi mungkin kalau istri sakit itu bisa izinin
ada alasan lah istilahnya ya. Istri sakit misalkan, kayak teman saya istri itu lumpuh setengah badan ke bawah, jadi nggak bisa diginiin. Akhirnya ya udah dia kawin lagi. Artinya kan kalau istri itu sakit kemudian suami nikah lagi, ya alasannya kuat. Pertama mungkin istri juga nggak bisa ngelarang kan dia sakit ya. Artinya kalau istri ngelarang, ya orang lain yang ngebelain. Orang ente sakit, suami butuh begituan ya kan, masa dilarang nikah lagi. Bedanya itu aja sih sebetulnya. Kan kalau sehat tuh galak banget ya. Nah tadi kalau kasusnya kayak Pak D, istrinya tidak sanggup melayani, ya, nah itu nggak ada alasan buat gugat cerai ya. Istri suami suruh kawin lagi aja gitu. Kalau di masa Arab jahiliyah kayak gitu. Jadi orang-orang Arab jahiliyah itu ya istrinya banyak karena memang disuruh sama istrinya kawin lagi. Karena istrinya nggak sanggup ngelayanin. Saya nggak sanggup, udah kamu nikah lagi aja deh. Udah istri banyak. Itu, jadi emang kuncinya itu konsumsi daging onta sama susunya. Makan kurma rutin. Oh ini tuh ganas. Ya. Intinya makanan sih begitu aja itu makanan loh. Intinya begitu aja itu makanan. Kalau makanannya sehat, murni udah mantep lah pokoknya. Makanan ojok doang. Orang. Kekuatannya kekuatan kerupuk. Tapi untungnya kita nikah sama sesama orang Indonesia dingin, ya. Cewek-cewek Indonesia tuh nggak nafsuan gitu. Cewek Arab, apalagi Yaman Utara ya, yang ceweknya itu nggak disunat. Ya, cewek nggak disunat di sana itu. Kecolek dikit aja langsung ngajak gitu. Ya, diajak. Makanya janda-janda itu ya, yang kalau nggak sunat bader, bawaannya kayak begituan dulu. Apa? Kan? Iya, itu dibahas sama Syekh Ibnu Qayyim dalam kitabnya Tuhfatul Wadud fi Ahkamil Maulud, faedah sunat perempuan. Ya, jadi faedah sunat perempuan itu biar perempuan itu gak binal. Tahu binal ya? Sangean. Sangean itu namanya bahasa orang. Iya gitulah, dikit-dikit tuh gampang nafsuan lah. Jadi kata beliau itu perempuan kalau gak disunat nafsuan. Kalau sunatnya sampai habis gak nafsu-nafsu. Karena ada di Afrika itu tradisi sunat, yang bukan Islamnya, tapi sunatnya sampai habis perempuan. Jadi klitorisnya dihabisin semua. Maka dicolek-coleknya gak nafsu-nafsu itu perempuan. Maka di Islam ini ya yang dipotong cuma setengah atau sedikit ya, biar buat ngeimbangin aja tuh nafsu perempuan. Kalau perempuan, kalau nikah sama perempuan yang gak sunat, habis. Kalau di luar Islam disunat nggak? Di luar Islam disunat nggak? Di luar Islam nggak disunat. Bahkan di Islam juga kalau berbicara masalah hukum, mazhab Syafi'i perempuan ada yang bilang wajib, sebagian ulama ada yang bilang nggak wajib. Dari segi hukum saja di perempuan para ulama beda pendapat. Ada yang bilang wajib disunat, ada yang bilang nggak wajib disunat. Gitu. Ya. Cuman tadi dampaknya kalau perempuan nggak disunat itu nafsunya tinggi, sangean. Bahasa apa sangean? Kayaknya banyak yang libidonya tinggi, panasan. Wah, nambah libido. Kalau di Jawa kenapa? banyak yang nggak sunat. Waduh, mantap. Banyak yang sunat. Iya. Itu sering minta berarti tuh. Sering nyenggol Pak. Sering. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.